Bab 1518. Selena memicingkan matanya dan bertanya, "Bibi Asri, ada apa?" Bibi Asri dengan panik mengambil kembali sarung bantal. "Lihatlah, saya ini sudah tua, tangan saya sering licin." Dia dengan cepat merapikan tempat tidur. "Dokter Selin, maafkan saya lupa memberitahu Anda bahwa saya sedang memasak daging di dapur." Sambil berkata begitu, Bibi Asri segera pergi. Selena melihat punggungnya dengan penuh makna. Pada saat itu, telepon dari Harvey masuk. Selena melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang sebelum mengangkat telepon itu. "Sally, aku sudah mendapatkan informasi tentang apa yang kamu minta untuk aku selidiki. Anggota keluarga Louis memang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi..." Dia memanjangkan nada bicaranya di penghujung kalimat. Tampaknya ada sesuatu yang mengejutkan. Selena segera bertanya, "Tapi apa?" "Ada satu hal yang mencurigakan, saat itu Steve sedang menjalani operasi di rumah sakit, orang yang mengurus jenazah keluarga Louis adalah seorang sepupu jauh. Setelah pemakaman keluarga Louis, orang tersebut menghilang. Isabel tinggal di desa bernama Desa Bunga Aprikot. Di pedesaan ini yang paling tabu adalah acara pernikahan dan pemakaman. Jika ada keluarga yang mengalami masalah, tetangga sekitar akan datang membantu, terutama untuk pemakaman. Mereka harus mencari seorang ahli untuk menentukan tanggalnya. Pemakaman dilakukan 3 hingga 7 hari setelah kematian, kadang-kadang nggak ada tanggal yang baik dalam jangka waktu itu, jadi ada juga pemakaman yang dilakukan dalam waktu 10 hari hingga sebulan setelah kematian, tapi pemakaman keluarga Louis diurus dengan terburu-buru pada hari kedua kematian. Harvey berhenti sejenak dan melanjutkan, "Semakin miskin desanya, semakin peduli penduduknya pada upacara pemakaman, terutama jika semua anggota keluarga meninggal secara nggak wajar. Mereka harus menunggu sampai arwah yang meninggal sudah benar-benar tenang sebelum pemakaman dilakukan. Nggak mungkin semudah itu untuk mengurus semuanya." Ada satu hal yang mencurigakan, saat itu Steve sedang menjalani operasi di rumah sakit, orang yang mengurus jenazah keluarga Louis adalah seorang sepupu jauh. Setelah pemakaman keluarga Louis, orang tersebut menghilang. Isabel tinggal di desa bernama Desa Bunga Aprikot. Di pedesaan ini yang paling tabu adalah acara pernikahan dan pemakaman. Jika ada keluarga yang mengalami masalah, tetangga sekitar akan datang membantu, terutama untuk pemakaman. Mereka harus mencari seorang ahli untuk menentukan tanggalnya. Pemakaman dilakukan 3 hingga 7 hari setelah kematian, kadang-kadang nggak ada tanggal yang baik dalam jangka waktu itu, jadi ada juga pemakaman yang dilakukan dalam waktu 10 hari hingga sebulan setelah kematian, tapi pemakaman keluarga Louis diurus dengan terburu-buru pada hari kedua kematian. Harvey berhenti sejenak dan melanjutkan, "Semakin miskin desanya, semakin peduli penduduknya pada upacara pemakaman, terutama jika semua anggota keluarga meninggal secara nggak wajar. Mereka harus menunggu sampai arwah yang meninggal sudah benar-benar tenang sebelum pemakaman dilakukan. Nggak mungkin semudah itu untuk mengurus semuanya. Jika orang di balik layar tersebut ingin bertindak, pasti akan memilih saat ini. Dia tidak punya kepentingan untuk mengambil nyawa Selena." "Baiklah, aku janji." Dalam sekejap, matahari sudah terbenam. Desa pegunungan yang tenang terjebak dalam kegelapan dan lembah seperti mulut yang menganga lebar menelan segalanya. Lampu di dapur sangat redup, kayu yang terbakar di perapian di sebelahnya berdecit, sepotong daging asap tergantung di atas kepala, permukaannya ternoda lapisan lemak hitam karena diasap terlalu lama. Bibi Asri menyiapkan satu persatu hidangan khas desa dan menyekat tangannya di celemek, "Hanya ini yang ada di desa. Kami, jadi harap maklum, tapi bahan makanannya lebih bersih dan lebih sehat dari yang di luar. Ayam dan bebek semuanya dipelihara sendiri, sayuran ini juga ditanam dengan pupuk buatan sendiri." Selena berkata dengan sopan, "Bibi terlalu sungkan." Selesai berbicara, Selena duduk di samping Steve. Bibi Asri baru saja hendak mengambilkan makanan untuk Steve, Selena sudah duluan menaruh sepotong daging asap ke dalam mangkuk Steve. Tindakan Selena yang begitu antusias ini membuat Winnie merasa aneh. Winnie memerhatikan bahwa selama beberapa hari tinggal di villa, Selena tidak pernah berinisiatif melakukan apapun kecuali perawatan. Ada yang aneh dengan ibu. Bab 1519. Anak-anaknya sangat percaya pada Selena. Meskipun Selena berperilaku aneh, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Steve juga merasa curiga, tapi begitu dia ingat bahwa Dr. Selin secara khusus merawatnya di luar, Steve tidak terlalu memikirkannya lagi. Setelah seminggu bersama Selena, dia percaya pada Selena, apalagi Selena membawa anak bersamanya, jadi dia sama sekali tidak memikirkan hal lainnya. Di mata orang lain,
hubungan mereka terlihat sangat dekat. Selena diam-diam mengamati Bibi Asri, yang memandangnya dengan tatapan yang sangat sinis. Ketika tatapan mereka bertemu, Bibi Asri yang tertangkap basah sedang mencuri pandang, segera mengalihkan pandangannya. Ternyata dugaannya memang tidak salah, Bibi Asri memang mencurigakan. Setelah makan, langit sudah gelap, desa kecil yang tenang itu menjadi sangat sunyi, hanya ada suara serangga dan suara anjing menggonggong sesekali angin malam berhembus dengan pelan. Setelah para pengawal menyantap makanan mereka dan memeriksa bahaya di sekitar, mereka semua naik ke mobil dan meninggalkan 2 orang untuk berjaga-jaga, sementara yang lain bersiap-siap untuk beristirahat. Selena meminta Bibi Asri merebus air panas dan membawa baskom kayu untuk merendam kaki Steve seperti biasa. Biasanya dia menusuk jarum, tapi malam ini dia beralih ke pijat. Tepat ketika Bibi Asri masuk, Selena dan Steve sedang saling menatap, seperti sepasang kekasih. Tangannya yang terjuntai di sisi tubuhnya perlahan-lahan menegang. Selena menyadari tatapannya, "Ada apa, Bibi Asri?" Baru pada saat itulah Bibi Asri bersuara, "Baru saja saya mendapat pemberitahuan dari desa bahwa akan ada pemadaman listrik sebentar lagi. Desa kami ini tidak seperti di kota besar, ketika listrik padam, di sini akan gelap gulita. Saya takut Anda nggak terbiasa, jadi saya datang untuk mengingatkan." "Oh begitu, kalau begitu kita akhiri di sini saja." Selena menarik tangannya. Dia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Bibi Asri ini. Dia sangat kooperatif dan kembali ke kamarnya. Bibi Asri juga dengan baik hati mengantarnya sampai ke pintu kamar. "Dr. Selin, di pegunungan ini nggak aman di malam hari, kadang-kadang ada babi hutan turun gunung mencari makanan, babi hutan bisa melukai orang. Anda membawa anak, sebaiknya jangan keluar di malam hari." "Bok, terima kasih atas peringatannya, saya akan mengantar anak saya tidur sekarang." Selena menarik pintu hingga tertutup, dia sudah mempunyai firasat ada yang tidak beres. Usia Bibi Asri seharusnya antara 55 dan 60 tahun, usia di mana punggungnya sudah bungkuk karena bertahun-tahun bekerja di ladang. Bibi Asri berjalan dengan membungkuk di depan orang banyak, tapi ketika tidak ada orang di sekitarnya, langkahnya cepat seperti anak muda. Selena memperhatikannya dengan seksama. Ada keriput dan kekenduran di wajah dan tangannya, tetapi tidak ada tanda-tanda penuaan di lehernya. Jangankan wanita desa seusia ini, bahkan wanita yang rajin melakukan perawatan dengan baik di kota pun mungkin tidak bisa menghindari munculnya keriput di leher. Sebagai kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh. Juga, Selena berani memastikan bahwa orang ini bukanlah Bibi Asri yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, rumah tua ini memang memiliki tanda-tanda pernah ditinggali oleh manusia. Sebuah pikiran muncul di pikiran Selena. Winnie menarik Selena dan memberi isyarat padanya. Selena berbisik, "Aku tahu. Makanan hari ini telah dicampur dengan obat bius." Sayangnya, Selena dan Winnie adalah manusia obat. Keduanya sangat peka terhadap obat-obatan, dosis kecil seperti ini tidak akan berpengaruh pada mereka, itulah sebabnya Selena tidak menunjukkan ekspresi yang mencurigakan selama makan. Malam semakin gelap, Selena mendengar suara langkah kaki di luar, dia dan Winnie saling pandang dan berpura-pura tertidur. Jendela di pedesaan memang sederhana, Selena mendengar suara gemerisik dari jendela, diikuti oleh tatapan yang mendarat padanya. Setelah yakin bahwa Selena dan anaknya sudah tertidur, baru kemudian orang itu menutup jendela. Setelah orang itu pergi, Selena langsung membuka matanya, sepertinya pertunjukan akan segera dimulai, mendengar suara gemerisik dari jendela, diikuti oleh tatapan yang mendarat padanya. Setelah yakin bahwa Selena dan anaknya sudah tertidur, baru kemudian orang itu menutup jendela. Setelah orang itu pergi, Selena langsung membuka matanya, sepertinya pertunjukan akan segera dimulai. Cantik. Selena terkejut, orang ini adalah Isabel. Isabel ternyata belum meninggal. Isabel mengenakan gaun sutra putih tipis, dengan rambut panjang terurai, sosoknya terlihat gemulai saat berjalan. Steve juga tidak sadarkan diri setelah makan malam tadi. Isabel duduk di sisi tempat tidur, mengulurkan tangan dan membelai pipi Steve dengan air mata berlinang. Terlihat jelas bahwa Isabel masih sangat mencintai Steve, tetapi mengapa dia harus berpura-pura mati pada saat itu? Apakah itu berarti bahwa keluarga Louis juga tidak sepenuhnya musnah? Melihat Isabel membungkuk dan mencium Steve dan sepertinya keduanya butuh waktu berduaan, Selena undur diri dan membangunkan Ferry dan Larry. Keduanya terbangun dengan linglung. "Dr. Selin, apa yang terjadi?"
Bagaimana kami bisa tertidur? Keduanya dilatih secara khusus dan lebih waspada daripada orang normal, tapi mereka bahkan tidak menyadari kehadiran Selena di depan mereka, jadi terbukti bahwa mereka lalai dalam menjalankan tugas. Selena memberi isyarat agar mereka tidak bersuara, nggak penting apa yang terjadi pada kalian, kalian telah dibius, jangan ribut dan ikuti aku. Keduanya melihat orang-orang di sekitar yang tidur dengan serampangan dan langsung menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam perangkap, hanya Selena dan putrinya yang tidak terpengaruh. Selena menyerahkan cangkul kepada keduanya, aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku. Dr. Selin, silakan berikan perintah. Gali kubur. Apa? Mereka saling pandang, meskipun mereka berdua pernah menyelamatkan diri dari tumpukan mayat dan bernyali besar, pada saat ini, mereka merasa ada yang tidak beres dengan perintah ini, karena bagaimanapun ini akan melanggar hukum surga. Dr. Selin, siapa yang membuat Anda marah sampai-sampai Anda mau menggali kubur seperti ini? Ekspresi Selena dingin. Aku nggak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal, kalian cuma perlu mendengarkan perintahku, aku yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Mereka pun kembali ke makam yang mereka kunjungi di siang hari tadi. Selena menunjuk ke beberapa makam di sebelahnya, gali dari sini. Baik, Dr. Selin. Mereka berdua menggigit bibir dan sudah tidak peduli lagi apakah mereka akan menyinggung orang yang sudah meninggal, perintah Selena adalah yang terpenting. Meskipun mereka adalah pekerja yang handal dan bekerja dengan cepat, Selena tetap saja cemas. Dia ingin segera kembali dan menyelesaikan pertunjukan ini sebelum Isabel selesai. Winnie membaca pikirannya, mengeluarkan seruling kecil dan meniupnya dengan lembut. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi segera menarik perhatian hewan-hewan penggali yang pandai menggali lubang di sekitarnya. Ferry dan Larry menoleh dan melihat pemandangan yang spektakuler, di mana tiba-tiba muncul sekelompok besar tikus dari hutan, dari ladang, dari gua, seperti air pasang menuju mereka. Pemandangan yang ajaib ini membuat keduanya merinding dan mencengkeram cangkul dengan erat. Ekspresi mereka sangat serius. Dr. Selin, ada sesuatu yang nggak biasa di sini, Anda pergi dulu. Di mata kedua orang itu, ini adalah hukuman bagi mereka yang telah berani menggali kuburan dan mereka harus segera melarikan diri. Selena mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berdua. Dia dengan tenang berkata, kalian berdua nggak perlu panik, ini adalah bantuan dari Winnie untuk kalian. Kalian gali bareng dengan para tikus, tikus-tikus ini jago menggali. Keduanya tercengang. Bab 1521. Awalnya, mereka berdua tidak terlalu percaya. Ketika mereka melihat semua tikus tidak memiliki niat jahat, tetapi malah menggali tanah dan mengibaskan cakar kecil mereka untuk menggali, bola mata mereka hampir keluar. Ferry ingin mengambil ponsel dan mengambil foto untuk memostingnya di Instagram. Ini terlalu luar biasa. Dengan bantuan tikus-tikus itu, peti mati segera terbuka. Peti mati yang gelap terlihat menyeramkan dan mengerikan di bawah cahaya bulan. Selena tidak merasa takut sedikit pun. Dia menunjuk ke peti mati hitam dan berkata, buka. Baik, keduanya dengan cepat melepaskan paku peti mati dan membuka penutupnya. Mereka sudah siap secara mental. Setelah melihat ke dalam, ternyata tidak ada tulang putih manusia. Hanya ada beberapa tulang kucing liar dan anjing liar. Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Louis sudah punah? Dr. Selin, apakah kita harus membuka peti mati yang tersisa? Nggak perlu, kuburkan saja peti mati itu. Selena mengambil ponsel untuk mengumpulkan bukti. Winnie meniup seruling lagi, dan semua tikus langsung berlarian, lebih patuh daripada hewan peliharaan. Saat mereka sedang mengisi tanah, Selena mengirimkan video yang diambilnya kepada Sean. Kunjungan kali ini tidak sia-sia, dia bahkan menemukan petunjuk besar di sini. Sean menerima panggilan darinya dan bertanya, Selena, apa yang terjadi? Selena menjelaskan dengan detail apa yang dia temukan kepada Sean. Isabel yang sebenarnya nggak mati. Dia hanya berpura-pura mati untuk membuat Tuan Muda Steve merasa bersalah selama bertahun-tahun. Bahkan keluarga Louis juga berkolaborasi dalam drama ini. Aku curiga bahwa orang itu telah memasang perangkap sejak lama, dan Isabel juga hanya boneka orang itu. Sean menahan amarahnya. Mengapa orang itu sengaja melakukan semua ini? Mengapa dia nggak bertindak langsung? Kurasa ingin menghindari kecurigaan. Memang mudah untuk membunuh, tapi kalau semua orang mati karena kecelakaan, pasti akan segera ketahuan. Dengan cara ini, semua orang akan mengira Tuan Sean mengalami kecelakaan, dan penyakit ginjalmu adalah bagian dari rencananya. Mungkin Freya juga ditipu dan dibawa ke luar negeri untuk dibunuh. Duar,
Tiba-tiba, Selena mendengar suara keras. Sean marah seketika. Sebelumnya, mereka hanya berspekulasi, tetapi sekarang hampir dapat dipastikan semua ini bukan kecelakaan, melainkan perbuatan seseorang dengan sengaja. Untuk menghancurkan keluarga Bennett, orang itu bahkan menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun. Betapa jahatnya dan sabarnya pemburu ini. Lebih mengerikan lagi, orang ini mungkin adalah kerabatnya sendiri. Itulah yang membuat Sean tidak dapat menerimanya. Tuan Sean, apakah kamu baik-baik saja? Hening menyelimuti seberang telepon sejenak, sebelum Sean bicara. Aku kira keluarga Bennett kompak, tapi ternyata ada pengkhianat di dalam. Selena, kamu harus berhati-hati. Aku akan segera mengirim orang untuk membantu. Kamu bawa orang tangkap Isabel. Kita pasti bisa menemukan dalang di balik semua ini dengan mengikuti jejaknya. Baik, Selena segera turun gunung. Setiap tahun, Isabel memanfaatkan momen Steve berziarah untuk bertemu dengannya selama 1 malam. Dia pasti sangat menghargai setiap momen yang ada. Untung dirinya juga tidak membuang banyak waktu. Selena berjalan dengan cepat. Orang-orang di dalam mobil masih tertidur pulas, tidak ada tanda-tanda mereka terbangun. Selena kembali ke depan pintu tempat Steve duduk, tetapi kali ini, Isabel tidak ada di dalam ruangan, bahkan Steve pun menghilang. Seseorang terlalu fokus pada tujuan dan tidak menyadari bahaya yang mengintai di sekitarnya. Sebelumnya Isabel hanya ingin dekat dengan Steve, bukan berarti tahun ini masih sama. Selena sudah membunyikan alarm. Steve dalam bahaya. Bab 1522. Dr. Celine, kita sudah terbongkar, tempat ini tidak aman, cepat pergi. Seru Ferry. Selena melemparkan sebuah botol kaca. Ini adalah obat penawar. Bangunkan semua orang. Hanya ada satu jalan keluar dari desa ini, mereka tidak akan pergi jauh. Pastikan untuk melindungi Tuan Muda Steve. Sean sudah mengirimkan bantuan, tetapi helikopter tercepat juga membutuhkan setengah jam. Baik, ketika semua orang terbangun, Paman Lugi menggelengkan kepalanya yang pening. Bukankah aku baru saja menelepon istriku untuk memberinya kabar baik? Bagaimana aku bisa tertidur begitu saja, dan kepalaku masih terasa pusing. Dulu mereka semua tidur sepanjang malam dan baru bangun saat efek obatnya hilang. Tubuh mereka secara alami tidak menunjukkan kelainan. Kali ini Selena membangunkan mereka secara paksa, sehingga tubuh mereka secara alami akan merasa tidak nyaman. Paman Lugi, Tuan Muda Steve dibawa pergi oleh Isabel. Kita harus segera mengejarnya. Dr. Celine, apa kamu mengigau? Isabel sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kemungkinan besar yang tersisa darinya hanyalah tulang belulang. Dia, Isabel dan keluarga Louis pura-pura mati. Aku sudah menggali kuburan mereka saat kamu tertidur dan memeriksanya. Dia berpura-pura menjadi bibi Asri dan membawa Tuan Muda Steve pergi. Kemungkinan besar Tuan Muda Steve dalam bahaya. Selena merangkum semuanya dalam satu kalimat. Informasi ini terlalu mengejutkan, sehingga Paman Lugi belum bisa merespons. Baiklah, tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih banyak. Kamu pergi dengan satu tim untuk mengejarnya. Bagaimana denganmu, Nona Celine? Aku meninggalkan sepasukan orang di desa untuk mencari. Kalau dia tidak memiliki kaki tangan, akan sulit untuk membawa pergi seorang pria besar, apalagi yang kakinya bermasalah. Jadi, kemungkinan besar dia masih bersembunyi di desa. Aku sudah memberi tahu Tuan Muda Sean tentang hal ini, dan bala bantuan akan segera datang. Jangan menunda-nunda, segera berangkat. Paman Lugi ditaruh oleh Selena di dalam mobil. Ferry agak khawatir. Dr. Celine, kalau dia memiliki rekan, kamu tinggal di desa ini juga akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami, sangat berbahaya. Kalau dia sudah membuat persiapan, di jalan juga tidak aman. Sebaliknya, tinggal di sini memberi kita peluang yang lebih besar. Selena melihat ke arah Winnie. Anak ini adalah kartu truf terbesarnya. Di pegunungan ini ada ular, serangga, tikus, dan semut. Jika benar-benar dalam bahaya, Winnie bisa menyerang lawannya secara tiba-tiba. Winnie, bisakah kamu membantu mencari Tuan Muda Steve? Winnie memberikan isyarat. Bisa, tapi aku butuh barang-barangnya. Ini mudah. Selena mengambil mantel yang tergeletak di atas tempat tidur, lalu memotong beberapa bagian dari lapisan dalamnya. Winnie mengeluarkan serulingnya dan meniupnya. Tak lama kemudian, anjing-anjing di desa berkumpul. Dia meletakkan lapisan dalam bajunya ke tanah, dan semua anjing itu datang ke depannya untuk mencium dengan saksama. Jika tikus gunung menggali kuburan sudah cukup membuat Ferry bersaudara terkejut, Winnie menggunakan seruling untuk mengendalikan anjing gembala untuk melacak jejak, itu lebih gila lagi.
Drama televisi saja tidak berani syuting seperti ini. Setelah mencium bau, semua anjing berlarian pergi. Ferry menelan air liur. Metode ini bisa berhasil. Penciuman anjing jauh lebih tajam daripada manusia. Kalau dia masih berada di desa, kita pasti bisa menemukannya. Aku punya firasat. Apa? Keputusan Isabel untuk membawa Steve pergi adalah spontan dan tidak terencana. Jika dia benar-benar ingin membunuh Steve, tadi adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Mengapa dia harus membawa seseorang yang kakinya tidak bisa bergerak? Meskipun begitu, dia yang merancangnya saat itu. Hati wanita itu sedalam lautan. Selena berkata dengan penuh makna, mungkin dia juga tidak punya pilihan. Isabel jelas-jelas menangis, tetapi juga menunjukkan rasa permusuhan terhadap dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan dia masih sangat mencintai Steve. Ini adalah hal yang bagus. Jika berhasil menangkap Isabel, dalang di balik semua ini akan mudah terungkap. Bab 1523. Selena memikirkan dengan saksama. Jika Isabel benar-benar ingin membunuh Steve, Steve pasti sudah mati berkali-kali selama beberapa tahun terakhir ini. Namun, Isabel tidak melakukan apapun. Terlihat jelas Isabel tidak bermaksud melukai Steve. Mengingat ekspresi saat Isabel melihat dirinya sebelum ini dan kata-kata Steve di depan makam. Steve bertekad untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup baru. Namun, usahanya untuk berubah diwarnai dengan sikapnya yang sengaja mendekati Steve. Hal ini tanpa disadari memicu kecemburuan yang membara di hati seorang wanita. Mengapa Isabel masih terjebak dalam perasaan, sementara Steve ingin keluar dari hubungan ini? Jadi, malam ini Isabel tiba-tiba membawa pergi Steve. Kalau begitu, Steve untuk sementara tidak dalam bahaya, tetapi tidak jelas jika sudah berlalu lama. Mereka berdua harus segera ditemukan. Desa ini tidak terlalu besar, tetapi mencari seseorang juga tidak mudah. Pertama, di sini terpencil dan terpencil, tidak seperti di kota-kota besar di mana setiap rumah memiliki kamera keamanan. Terutama di malam hari ketika pencahayaan minim, tanpa bantuan, memang tidak mudah. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada anjing-anjing itu. Winnie menarik tangan Selena, memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Selena sudah berusaha sebaik mungkin. Sekalipun Steve mengalami kecelakaan, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Itu adalah takdir Steve. Apakah Selena tidak tahu hal yang diketahui oleh anak berusia 3 tahun? Mungkin karena latar belakang Steve yang sangat menyedihkan, Selena sangat peduli dengan hal ini. Dia tidak ingin Steve terluka. Untungnya takdir tidak mengecewakan orang yang berusaha. Tidak lama kemudian, sudah ada kabar. Selena dan rombongan bergerak ke arah anjing-anjing itu dan tidak heran tebakannya benar. Isabel benar-benar meninggalkan orang-orang di desa. Beberapa anjing masuk ke dalam hutan, pepohonan yang lebat menghalangi cahaya bulan. Di dalamnya gelap gulita, kadang-kadang ada burung-burung hantu yang terbang di atas pohon, mengeluarkan suara yang membuat orang merasa takut. Seseorang menyalakan senter, seketika hutan itu terang benderang. Ferry melihat ke kiri dan kanan. Dr. Celine, apa mungkin kita salah? Anjing-anjing ini bukan anjing pelacak, mereka nggak melalui pelatihan khusus. Lihatlah, ini jelas hutan yang terbengkalai. Di malam hari seperti ini, bahkan siang hari pun jarang orang yang datang ke sini. Daun-daun kering berserakan di tanah, terlihat sangat sunyi. Beberapa anjing itu masuk ke dalam hutan. Terkadang mereka juga mencium-cium di antara dedaunan yang jatuh. Selena menggelengkan kepalanya. Enggak, anjing-anjing pedesaan ini sering mengikuti tuannya berburu di gunung. Kemampuan bertahan hidup mereka di alam liar sangat kuat. Penciuman mereka mempertahankan sifat liarnya, dan enggak akan kalah dengan anjing pemburu. Tuan muda Steve pasti ada di hutan ini. Pikiran manusia sulit ditebak, dan mereka bisa berbohong. Akan tetapi, hewan tidak, terutama anjing. Sejak awal, anjing tidak akan dijinakkan manusia kalau mereka tidak tulus dan setia. Selena mendongak dan melihat ke arah cabang pohon, sebuah bayangan melintas di kepalanya. Dulu George membangun markas rahasia di pulau ini, tepatnya di bawah tanah di dalam hutan. Isabel mungkin sudah merencanakan ini sejak lama. Dia tidak bisa mengubah situasi, tidak bisa bersama dengan orang yang dicintainya, jadi dia mencoba membawa Steve pergi. Mereka pasti berada di bawah tanah. Pada saat itu, beberapa anjing berkumpul dari segala arah ke satu tempat. Ferry dan Larry saling berpandangan. Dr. Celine tunggu di sini. Kami pergi dulu untuk memeriksa apakah ada masalah. Baik, kedua orang itu melambatkan langkah mereka dan perlahan-lahan berjalan ke tengah kerumunan anjing.
Di antara dedaunan kering, ditemukan pegangan pintu masuk ruang bawah tanah. Hanya perlu menggenggamnya untuk membuka pintu kayu. Dr. Selin, kamu benar. Kami menemukannya. Bab 1524. Beberapa anjing desa, ada yang duduk di samping, ada yang mengelilingi Winnie, menggoyangkan ekor dan menjulurkan lidah, dengan ekspresi merayu. Selena berbisik pelan, dia pasti sudah ada persiapan. Kalian hati-hati. Saat Selena berbicara, Ferry sudah membuka pintu kayu. Di bawahnya terdapat tangga kayu, gelap gulita, dan tampak seperti ruang bawah tanah. Keduanya menuruni tangga dengan berhati-hati. Tak lama kemudian, mereka berteriak dari bawah memanggil Selena. Dr. Selin, kami menemukan Tuan Muda Steve, tapi tidak ada Isabel. Selena menuruni tangga dan melihat Steve masih tertidur nyenyak di atas tempat tidur kayu. Namun, Isabel tidak tahu kemana. Ternyata Isabel membawa Steve secara spontan kali ini. Dia tidak menyangka Selena akan segera mengetahui segalanya. Isabel tidak bisa memindahkan Steve sendirian, jadi dia hanya bisa membawanya ke sini dengan tergesa-gesa. Sayangnya, Isabel tidak pernah membayangkan Selena akan datang begitu cepat. Tuan Muda Steve baik-baik saja. Dia akan bangun saat fajar tiba. Dr. Selin, sekarang apa yang harus kita lakukan? Langsung kembali. Jangan terburu-buru. Kalian bawa orang-orang untuk mencari keberadaan Isabel. Dia pasti masih tidak jauh dari desa ini, tidak jauh. Kita akan menunggu bantuan Tuan Muda Sean di sini, jangan bertindak gegabah. Lagi pula, desa kecil itu dikelilingi tebing curam, dan penglihatan di malam hari agak buruk. Jika ada orang jahat yang bersembunyi di jalan, mereka akan mudah terjebak. Tetap pada satu prinsip untuk menghadapi segala perubahan. Selena dan Winnie menemani Steve sepanjang malam, hingga fajar menyingsing. Isabel tidak ditemukan dan ini memang sudah diduga oleh Selena. Isabel telah menunjukkan identitas aslinya, sehingga dia tidak akan muncul pada saat ini. Beruntung Steve tidak apa-apa, hati Selena juga menjadi lebih tenang. Tidak lama kemudian, desa kecil yang tenang menyambut helikopter. Demi menghindari penundaan, Selena mengantar Steve pergi terlebih dahulu. Sementara tim lainnya tetap tinggal di desa untuk melanjutkan pencarian Isabel. Ketika Steve bangun lagi, dia sudah berada di villa. Dia terbangun dengan bingung, merasa kepala berat dan sulit untuk diangkat. Paman Lugi masuk ke dalam dan sibuk memberikan pakaian untuknya. Tuan Muda, akhirnya kamu bangun. Paman Lugi, kapan kita kembali? Jam berapa sekarang? Kenapa aku tidak merasa apa-apa sudah sampai di rumah? Ceritanya panjang, biar Dr. Selin yang jelaskan pelan-pelan. Tuan Muda, Dr. Selin adalah penyelamat kita. Semalam kalau bukan dia, Anda mungkin. Steve kebingungan dan merasa ada sesuatu yang besar terjadi. Dia berpakaian rapi dan duduk di kursi roda untuk keluar. Siang telah tiba, Winnie duduk di halaman sambil melukis. Suasana damai dan tenang menyelimuti dirinya. Selena membangunkannya, membawa semangkuk sup obat keluar, dan berkata, Tuan Muda Steve sudah bangun, pasti lapar, kan? Ayo makan dulu. Di sini sengaja diletakkan obat penawar, untuk menetralkan obat bius yang diberikannya tadi malam. Dr. Selin, semalam, tidak usah terburu-buru, makan dulu. Setelah kamu selesai makan, aku akan menceritakan semuanya dengan detail. Steve segera menghabiskan makanannya. Dr. Selin, sekarang kamu harus menceritakannya padaku. Selena mengangguk dan melihat Paman Lugi. Paman Lugi, Winnie ingin pergi ke pantai. Tolong bawa dia untuk mengumpulkan kerang. Steve kebingungan dan merasa ada sesuatu yang besar terjadi. Dia berpakaian rapi dan duduk di kursi roda untuk keluar. Siang telah tiba, Winnie duduk di halaman sambil melukis. Suasana damai dan tenang menyelimuti dirinya. Selena membangunkannya, membawa semangkuk sup obat keluar, dan berkata, Tuan Muda Steve sudah bangun, pasti lapar, kan? Ayo makan dulu. Di sini sengaja diletakkan obat penawar, untuk menetralkan obat bius yang diberikannya tadi malam. Dr. Selin, semalam, tidak usah terburu-buru, makan dulu. Setelah kamu selesai makan, aku akan menceritakan semuanya dengan detail. Steve segera menghabiskan makanannya. Dr. Selin, sekarang kamu harus menceritakannya padaku. Selena mengangguk dan melihat Paman Lugi. Paman Lugi, Winnie ingin pergi ke pantai. Tolong bawa dia untuk mengumpulkan kerang. Bab 1525. Selena menyuruh semua orang keluar, lalu perlahan berkata, Tuan Muda Steve, kamu tahu aku dipekerjakan oleh Tuan Muda Sean untuk merawatmu, tapi kami semua menyembunyikan sesuatu darimu. Steve saat ini juga menyadari ada yang tidak beres. Wajahnya menjadi serius dan berkata, apa yang terjadi?
Selama beberapa tahun terakhir, banyak hal yang terjadi di keluarga Bennett. Tuan Muda Sean curiga ini bukanlah kebetulan, tapi ada orang yang sengaja melakukannya. Aku memanfaatkan kesempatan merawatmu untuk menyelidiki hal ini. Steve tidak bodoh, dengan sedikit berpikir, dia mengerti maksud Selena. Dia mencengkeram sandaran tangan kursi roda dengan kedua tangannya dan menatap Selena dengan dingin. Maksudmu kecelakaan mobilku juga diatur oleh seseorang? Ya, tidak hanya kecelakaan mobil, bahkan hubungan percintaanmu pun sudah diatur oleh orang lain sejak lama. Nggak mungkin. Steve sangat terkejut. Jika kakinya masih sehat, dia pasti sudah berdiri saat ini. Wajahnya yang pucat menjadi merah padam. Aku benar-benar mencintai Isabel, bagaimana mungkin ada yang menjebak? Aku percaya bahwa kalian saling mencintai, tapi juga percaya ada yang merencanakan hal ini. Selena mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto penggalian kuburan. Tuan Muda Steve, silakan lihat. Melihat pemandangan yang sudah tak asing lagi, reaksi pertama Steve adalah marah. Apa yang kamu lakukan? Orang yang sudah meninggal harus dihormati. Bagaimana kamu bisa? Suaranya tiba-tiba terhenti. Steve baru menyadari tulang kering di dalam peti mati itu. Foto itu sangat jelas. Dia bisa langsung mengenali bahwa tulang kering itu adalah tulang hewan kecil. Ini adalah, seperti yang kamu lihat, nggak ada orang di makam keluarga Louis. Isabel juga nggak mati. Selena yang baik hati tidak mau bertengkar dengan Steve. Dia menjelaskan dengan sabar, tadi malam aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu melihat Isabel? Steve bertanya dengan suara keras, lalu bergumam, nggak mungkin, dia meninggal dalam kecelakaan mobil, bagaimana dia bisa masih hidup? Tuan Muda Steve, Nona Isabel nggak hanya hidup, tetapi setiap tahun dia berpura-pura menjadi bibi asri, memasak untukmu, lalu menaruh obat di dalam makanan. Setelah semua pengawal tertidur, dia bisa mendekatimu dan menceritakan kerinduannya. Isabel, apakah dia baik-baik saja? Ternyata Steve juga menyadari beberapa masalah. Setiap kali setelah makan di rumah bibi asri, dia dan semua pengawalnya akan tiba-tiba tertidur, tetapi tidak ada yang terjadi. Sekarang setelah Selena mengungkapkan alasannya, Steve baru mengerti. Dia terlihat baik, tapi aku nggak tahu apakah hatinya baik atau enggak. Daripada mengkhawatirkan apakah dia baik atau enggak, kamu seharusnya lebih memikirkan siapa yang merancang semua ini. Selena menceritakan semua yang terjadi semalam kepada Steve dan Steve baru tahu banyak hal terjadi saat dia tertidur. Setelah mengetahui rencana Sean, raut wajah Steve berubah total, dan mengabaikan hubungan cintanya. Benar-benar kejam. Bagaimana bisa orang itu begitu tega ingin membinasakan seluruh keluarga Bennett? Memikirkan semua yang telah dirinya lakukan selama bertahun-tahun, dimanipulasi oleh orang itu, Steve dipenuhi dengan penyesalan. Kakak sudah sekarat tapi masih memikirkanku. Aku benar-benar pantas mati. Tuan Muda Steve, tenanglah. Sebelumnya kamu terpengaruh obat dan juga terkena racun. Jangan terlalu terburu-buru, karena itu nggak baik untuk kesehatanmu. Steve menjadi tenang. Apakah Kaksane tahu tentang ini? Kecuali kita berdua, nggak ada lagi yang tahu agar nggak mengejutkan lawan. Tuan Muda Steve, aku memberitahumu karena aku ingin kamu membantuku berakting. Baiklah, Dr. Celine fokus padaku saja. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Meskipun Isabel menipumu, dia masih sangat mencintaimu. Dia masih menyayangimu. Kemarin aku sengaja bersikap mesra denganmu untuk membuatnya cemburu. Hanya kamu yang bisa membuatnya keluar, dan saat itu kita akan tahu siapa tuannya. Bersambung ke bab 1526. Terima kasih.